Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehubungan dengan ada dua narasumber yang akan turut bergabung, sementara masih ada pertemuan dengan Bapak Menko, dan sehubungan waktu yang terus berjalan, maka izinkan kami untuk memulai sesi diskusi kita pada hari ini dengan tiga narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Ibu dan Bapak sekalian, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan 4 produk pengetahuan yang dirilis pada hari ini. Tadi sudah diluncurkan, dirilis oleh Bapak Menko Polhukam dan juga Bapak Kepala BNPT. 4 produk pengetahuan ini bisa Ibu Bapak pindai dari booklet yang sudah tersedia di masing-masing meja Ibu dan Bapak. Jadi 4 dokumen tersebut sudah tersaji. Meskipun demikian, mohon izin kepada Ibu Bapak dari perwakilan negara sahabat, barangkali dokumen ini tersedia dalam bahasa Indonesia. Hanya di bagian Outlook IK Hub mungkin halaman executive summary tersedia dalam bahasa Inggris. Ibu dan Bapak sekalian, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu 3 narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tentu beliau ini punya otoritas gitu, pada masing-masing kompetensi. Di samping kiri saya telah hadir Bapak Teguh Reza Shah. Beliau adalah peneliti senior di Equalis yang pada hari ini produk pengetahuan mengenai penelitian kesiapan daerah dalam upaya implementasi RAN PE sudah dilakukan, dan hari ini kita akan mendiskusikan tentang temuan penting mengenai kesiapan daerah itu. Nah, ini menjadi penting Pak Reza, bahwa implementasi aksi-aksi RAN PE ini anchornya tentu di daerah. Dan sebagaimana kita ketahui dalam dokumen RAN PE memang gubernur dan wali kota bupati gitu ya, itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aksi-aksi itu di tingkat daerah. Dan tentu tadi kalau merujuk yang disampaikan Pak Menko dan juga Pak Kepala, ini sangat dinamis. Tantangannya luar biasa banyak. Nah, nanti kita akan dengar dari Pak Reza apa temuan-temuan pentingnya. Di sisi yang lain di tengah kita juga sudah hadir Ibu Angel Damayanti. Beliau seorang akademisi dari Universitas Kristen Indonesia dan banyak menulis dan meneliti juga pada isu-isu ekstremisme kekerasan di Indonesia. Dan dari Bu Angel Damayanti mungkin kita akan banyak mendengar bagaimana menghubungkan tren ancaman dan capaian yang sudah terjadi gitu. Jadi dari sisi akademisi apa relevansinya, apa relasinya antara tren capaian dan potensinya. Kemudian di sisi paling ujung telah hadir bersama kita Bapak Mukti Ali. Namanya mirip dengan salah satu menteri dulu Pak ya, Bapak terinspirasi ya Bapak Mukti Ali. Bapak Mukti Ali dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, dan ini menjadi sangat penting karena tentu tren ancaman dan juga capaian yang sudah ditulis dalam produk pengetahuan ini, harapannya itu juga bisa memberikan poin pada rencana pembangunan jangka menengah ya Pak, yang sedang disusun. Karena harapannya produk-produk pengetahuan seperti ini bisa memberikan data bagi perencanaan, penganggaran, kebijakan program di masa yang akan datang. Tepuk tangan untuk 3 narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, nampaknya Bapak Dr. Munajat sudah kembali ke ruangan ini. Mohon izin Pak Munajat mungkin bisa turut bergabung di stage. Bapak Dr. Munajat adalah
evaluator independen. Beliau basicnya adalah seorang akademisi di Universitas Islam Negeri Salatiga. Dan pada kesempatan ini beliau yang melakukan proses midterm evaluation terhadap perjalanan pelaksanaan RAN-PE selama kurang lebih 2,5 tahun ya. RAN-PE berjalan, nah beliau yang melakukan evaluasi. Bagaimana itu dijalankan, apa tantangannya, apa dinamikanya seperti itu. Jadi Ibu dan Bapak, kita masih ada 2 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Bapak Andika Kesayudanto, dan juga Bapak Irfan Amali dari KHPVI Community. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita akan mulai diskusi pada siang hari ini. Baik Ibu dan Bapak sekalian, pertanyaan pertama saya akan memulai dari RAN-PE. Karena kita tahu, selain Undang-Undang 5 tahun 2018, kerangka legal dan kerangka praktis upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme itu ada di RAN-PE. Gitu. Jadi ini panduan praktisnya gitu untuk kementerian dan lembaga, dan saya kira juga masyarakat sipil juga punya perspektif yang sama di sana. Nah, saya akan ke Pak Munajat. Dalam riset evaluasi tengah gitu ya, midterm evaluasi terhadap RAN-PE ini, catatan dari Pak Munajat, bagaimana sebenarnya capaian dari pelaksanaan RAN-PE Pak selama kurang lebih 2,5 tahun ya, sejak diundangkan 2021 sampai sekarang itu. Silahkan Pak Munajat. Mic-nya untuk Pak Munajat. Tes. Silakan Pak Munajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, berkah dalam, salam kebajikan, dan tentu salam Pancasila. Langsung terkait dengan rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Itu sebenarnya sebelum adakan midterm evaluation, saya banyak terlibat dalam sejak tahun berapa, 2017 apa itu, dengan BNPT dan teman-teman CSO untuk, awalnya saya memang excited itu. Artinya apa? Ini problem, ini salah satu impact dari birokratisasi ya, modern ya, yang sifatnya spesialis. Division of labor-nya Max Weber itu sampai sekarang itu masih menyisakan yang dinamakan ego sektoral. Gitu. Jadi itu ceramah itu sejak zaman Pak Soeharto sampai zaman Presiden Pak Jokowi itu masih menjadi isu utama. Gitu. Kemudian lahirlah itu, kemudian respon itu kemudian diinstitusionalisasi. Di bagaimana kita menciptakan sinergi, tentu tidak mudah. Gitu. Ada banyak nanti yang sedikit saya sampaikan aja beberapa poin. Jadi capaian yang utama apa menurut saya ini mempertemukan. Jadi bagaimana birokrasi yang terpisah-pisah itu ditemukan dalam suatu dipaksa. Walaupun orangnya juga berbeda-beda, tapi sudah lumayan Pak. Artinya bangunan rumahnya itu sudah ada gitu. Bangun rumahnya itu sudah ada, meskipun yang datang bergantian, yaitu logika namanya eselon 2, eselon 3 itu kan sangat dinamis pergantiannya gitu. Sudah tune in, ganti orang, ganti lagi. Tapi minimal dari segi institusionalnya itu sudah ada kayak gitu. Jadi terus kemudian ini sekali lagi ini bayi. Jadi harapan kita jangan terlalu muluk-muluk dulu, tapi RAN-PE sebagai sebuah langkah awal untuk membangun sinergi ke depan itu saya kira luar biasa. Karena apa? Ini bisa membangun ekosistem sinergi bukan hanya lintas KL, sebenarnya antar KL, antar kementerian itu, antar eselon 2, apalagi antar eselon 1 jelas, antar eselon 2 itu juga sendiri-sendiri. Antar eselon 3 itu juga kadang-kadang sendiri-sendiri. Jadi itu ibaratnya itu menyatukan, belum itu sama CSO. Kadang-kadang ada masing-masing punya alasan sendiri untuk curiga. CSO curiga kepada kementerian pemerintah, pemerintah juga curiga kepada
CSO, tapi yang Bapak Ibu CSO nggak usah khawatir, antar KL aja itu kok antar KL, internal KL aja curiganya juga sudah luar biasa gitu. Karena ada beberapa tantangan itu yang pertama. Jadi mensenderkan lintas itu, dan yang paling luar biasa itu dengan CSO itu. Kelompok masyarakat itu sebagai sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari RAN-PE ini. Jadi bukan berbeda masyarakat itu ya, pemerintah antar pemerintah, intar dalam departemen. Terus kemudian ekosistem yang terintegrasi. Ekosistem tadi pelakunya, stakeholdernya, ini ekosistem siklus penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan ini, mulai dari pencegahan sampai deradikalisasi itu sudah dibuatkan satu rumah yang terpadu, pilar 1, 2, 3 itu. Jadi satu rumah yang terpadu. Terus kemudian yang luar biasa, ini juga sudah keterpaduannya ini sudah 4.0 lah. Jadi adanya IK Hub ini kan sudah tidak manual lagi. Nah, ini tinggal jadi ibaratnya baby, ibaratnya bayi, ini kudangannya sudah luar biasa. Jadi lagunya sonek gede anakku tadi, nah, anakku maksudnya RAN-PE-nya itu bisa menjadi raksasa kayak gitu. Tapi jangan berpikir RAN-PE ini masih bayi dan kudangannya struktur nganunya apa itu tulangnya itu sudah dibuat luar biasa. Nah, tinggal nanti bagaimana kasih gizi-gizi yang gitu. Terus kemudian, nah ini ada tantangan. Sebenarnya banyak anggaran itu sudah klasik. Pandemi itu juga kemarin hampir semua kena, kurang dianggap prioritas ya. Semua mengeluh hal yang sama. Tapi ada sesuatu yang agak krusial ini, yang menurut saya bisa diperbaiki untuk yang 2 tahun ke depan. Dan mungkin yang akan datang. Pertama adalah isu data yang sensitif. Kita itu sudah ego. Data teroris itu sensitif. Banyak cerita sebenarnya saya. Karena saya bukan juga pemain lapangan. Apa itu? Praktisi gitu. Praktisi. Jadi banyak teman-teman saya penyuluh ketika mau ketemu teroris itu nggak ada data sama sekali. Pokoknya dikasih Abrori, dikasih Iwan Rois, dikasih siapa gitu. Sebenarnya dia seperti apa, penyuluh agama yang dimintaan itu nggak terlalu tahu latar belakangnya. Jadi data itu, karena ya memang ini data sensitif gitu. Sudah ego, datanya sensitif, udah sempurna itu. Kalau tidak ada RAN-PE, nah gitu. Nah disinilah nanti bagaimana ada beberapa solusi yang kita tawarkan sebenarnya. Nah, ini bagaimana nanti disikapi data-data sensitif, pembagian datanya bagaimana saling share antar data. Tapi setidaknya nanti RAN-PE semakin berjalan semakin lama, ibaratnya kita kan masyarakat yang komunal, nanti psikologis hubungan yang baik antar individu diharapkan bisa menyelesaikan sambil sistem e-Hub-nya nanti bisa luar biasa. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran pemerintah. Nah ini, nanti akan disampaikan oleh Pak Reza yang lebih lengkap. Tapi gini, saya kira titik krusialnya itu, totok nadinya itu aja di Permendikbud itu tentang amanat untuk RAD, rencana aksi daerah, itu sudah luar biasa. Tapi sayangnya tidak semua kepala daerah itu menyadari. Permendagri maksudnya. Iya, Permendagri maknanya. Permendagri itu, tapi tidak semua. Misalnya gini, sebenarnya teroris itu tidak mengenal wilayah gitu. Sementara misalnya di kota saya, Solo itu ya Solo tok yang buat. Padahal Solo itu hanya untuk tempat kerja, untuk parkir, untuk jualan apa di Solo. Tapi rumahnya itu ya sama kutab-kutabnya, RQ, rumah Quran, rumah tahfidz itu ada di Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, kayak gitu. Tapi yang buat RAN-PE Solo, wah gitu. Semua kalau ada apa-apa Solo, kayak gitu. Padahal itu satu siklus, satu ya satuan. Jadi harusnya ini kan bersama antar pemerintah daerah itu. Jadi sampahnya selalu dibuang ke Solo kayak gitu. Kayak Agus kemarin itu. Agus yang nah itu jadi ini sebenarnya itu luar biasa Permendagri itu kalau itu betul-betul diterapkan secara bersama tadi. Baik. Terus kemudian ini yang rekomendasi salah satu yang menurut saya nanti bisa di situ ada poin-poin penting aja. Yang pertama adalah untuk memperbaiki ke depan, terutama yang tahun terakhir nanti ini gimana kalau apa itu? Ya ini tadi kita itu perlu menentukan DIM, daftar inventarisasi masalah. Kadang masalahnya lari ke kanan, program kita lari ke
kiri. Kowe ngalor aku ngidul, kayak gitu. Kowe dasteran aku sarungan, kayak gitu aja, nggak nyambung, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ini gimana? Nah, kita ada beberapa strategi yang kita tawarkan. Pertama, dalam pembuatan RAN PE, nanti DIM, maksud saya DIM RAN PE itu harus, kita harus banyak dialog dengan stakeholders terdepan, khususnya di Jenpas. Yang tahu merah, kuning, hijau, napiter itu ya Waliter sama PK Bapas, ya gitu. Itu harus didialogkan. Sampai sekarang wali-wali itu menghadapi napiter merah, maksudnya napiter yang sangat apa? Yang sangat radikal masih konsisten dengan keradikalannya. Napiter merah itu sama sekali belum tersentuh, kayak gitu. Termasuk sekeluarganya, sekeluarganya, nah, kayak gitu. Nah, itu belum tersentuh. Itu gimana? Dim-dimnya nanti terus kemudian setelah juga Densus 88 kan paling terdepan dia, yang merasakan masalahnya kan Densus 88, kayak gitu. Nah, itu juga ada lagi jalan untuk DIM itu adalah penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi, di BRIN itu banyak sekali. Nah, itu dan rata-rata mengungkap masalah, namanya penelitian itu mengungkap masalah. Nah, itu banyak sekali masukan yang man-eman tidak dianukan. Nah, jadi usulan selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita itu dirumuskan oleh BNPT, merumuskan output sama outcome yang akan dicapai berdasarkan DIM. Gitu. Terus kemudian selanjutnya klaster ke depan, klaster itu kalau bisa didasarkan masalah. Jadi ibaratnya masalah yang mempertemukan Kemsos, Ditjenpas sama CSO itu mempertemukan satu masalah gitu. Bukan satu tema, kayak gitu beda gitu. Soalnya satu tema banyak masalah, bisa kemana-mana. Jadi pertemuannya itu kalau bisa, ini kan sudah ada yang luar biasa, pertemuan per klaster itu, termasuk cluster CSO. Nah, ini kalau bisa disatukan dengan BIM itu. Nah, terus selanjutnya, ini yang terakhir, pasca RAN PE ini kan berakhir 2024. Karena di situ ada perpresnya itu 2020 sampai 2024. Ke depan gimana? Nah, kayak itu perlu dipertimbangkan. Ibaratnya ini sudah melangkah, eman-eman nanti kalau enggak dilanjutkan. Dan kelompok masyarakat itu sudah biasa dan saya merasakan dampaknya yang luar biasa, bukan hanya teroris. Tapi misalnya di Denpas saya dengan beberapa tim DO itu, bahkan sampai penanganan anak pencurian pun diselesaikan oleh kelompok tim DO teroris, karena mereka sudah ada hubungan antara PK Bapas dan Kementerian Sosial. Pak, ini ada teroris, tapi ini ada masalah pencurian. Nah, kayak gitu. Nah, itu jadi dampaknya itu sebenarnya luar biasa. Nah, itu man-eman apa bahasa Indonesianya apa? Sayang kalau enggak diteruskan. Dan ini waktunya tinggal 2 tahun, harusnya dipersiapkan nanti ke depan ada RAN PE yang nanti lebih komprehensif. Ya, bukan lebih nendang, tapi kelanjutan dari ini yang lebih kokoh. Jadi bayi besok jadi toddler, sudah TK ibaratnya, periode berikutnya nanti sudah RAN PE ini bisa membawa masyarakat Indonesia dan dunia yang baik, damai kayak gitu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Munajat. Tepuk tangan untuk Pak Munajat. Ada benang merah garis bawah tadi bagaimana kemudian makna pentingnya Permendagri gitu. Karena masalah terorisme tidak hanya pada satu wilayah gitu ya. Bisa jadi RAD-nya di mana, tapi sebenarnya masalahnya di daerah mana gitu ya. Nah, kita akan mendengar sebenarnya kesiapan daerah seperti apa dari Pak Reza gitu ya. Tapi sebelum Pak Reza izin, saya akan mengundang Kang Irfan Amali juga untuk bisa bergabung, dan selamat datang Pak Andika, Bapak Deputi. Ini saya mestinya geser ke situ, Pak. Sini aja, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Siap Pak Andika, Kang Irfan Amali, terima kasih sudah bergabung. Nah, saya akan ke Pak Reza. Tadi disebutkan oleh Pak Munajat dari hasil midterm evaluasinya adalah problemnya di mana, kemudian kebijakan yang dimunculkan di daerah mana kadang tidak selalu ketemu gitu ya. Nah, bagaimana Pak hasil risetnya Aqualis terkait dengan kesiapan daerah dalam implementasi RAN PE ini? Silakan Pak Reza. Terima kasih. Pertama, Aqualis berterima kasih pada pemerintah Indonesia dan juga pihak-pihak donor
yang mempercayakan kami melakukan penelitian secara grounded ini, Pak. Kami berkonsultasi ya dengan Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Klaten, Kota Surabaya, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Poso. Dan ternyata ide-ide RAN-PE ini sudah dimengerti secara mendalam oleh kementerian dan lembaga yang ada di wilayah tersebut. Dan kami juga kaget, ternyata mereka memiliki pengetahuan yang sangat tinggi atas RAN-PE ini. Dan untuk itu kami melihat wawancara kami terpisah, Pak. Misal dengan aparatur Kementerian Dalam Negeri, aparatur FKPT, Sekda, kemudian Badan Kesbang Pol, Polres, TNI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semangatnya tinggi, Pak. Bahwa ini adalah produk hukum yang harus dihargai, dijunjung tinggi, dan dijadikan rujukan bersama. Dan saya perhatikan terlepas dari siapa yang naik ya, gubernur, wali kota, ke bupati ya, tapi semangatnya tinggi bahwa modal ini hendaknya kita lanjutkan, walaupun nanti selesainya 2024, tapi kalau bisa lanjut, Pak. Karena mereka melihat banyak sekali manfaatnya di daerah. Saya secara khusus datang ke Aceh, Pak, ke kampung halaman, dan lihat ternyata proses deradikalisasi itu berjalan sangat bagus, Pak. Dan kemudian juga aparatur pemerintah pun mengatakan bahwa masyarakat itu sudah lelah, Pak, dengan keadaan tidak ramah seperti dulu, dan dampak dari RAN-PE ini ternyata tersinergi dengan tugas pokok dari kementerian lembaga yang ada, Pak. Misalnya kalau sebelumnya kita takut-takut keluar dari Aceh itu maghrib, ya udah gelap ya, sekarang sampai jam 12 pun malam kedai kopi itu masih hidup, Pak. Ini menunjukkan ya peranan RAN-PE itu ada, Pak. Di kalangan aparatur negara itu, kementerian lembaga levelnya di gubernuran sampai di bawahnya itu, mereka memiliki pengertian yang sama. Bahwa pertama dari kalangan pemerintah itu sudah terwujud namanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi. Di kalangan masyarakat juga capek, Pak, ternyata, Pak. Dan mereka melihat bahwa Indonesia ke depan itu adalah seperti yang kita cita-citakan bersama, persis yang tadi pagi Bapak Mahfud MD dan Bapak Riko Daniel katakan, Indonesia yang sejahtera, damai, kemudian mandiri, dan juga berkebudayaan majemuk di bawah kerangka Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Itu tampaknya di kalangan pemerintah sudah sama idenya, kemudian di kalangan masyarakat juga mereka sudah lihat bahwa cara-cara kekerasan di masa lalu itu udah nggak masanya lagi, Pak. Jadi kalau kita masuk kepada wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, jawabannya sama, lelah. Dan sekaranglah saatnya bagi kami untuk berintegrasi ke dalam suatu Indonesia yang masa depan. Gitu, Pak. Nah, berikutnya, Pak, pertanyaan berikutnya adalah ketika pengetahuannya ada, artinya ada awareness di sana, di pemerintah daerah begitu. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau ukurannya kemudian policy atau kebijakan, memang RAD dan atau Timdu yang sekarang muncul dari 37 provinsi, kalau tidak salah, 37 atau 38, policy yang dimunculkan di level daerah memang belum semua, gitu ya. Nah, tentu tidak harus ukurannya adalah policy, apakah RAD, Pergub, dan yang lain-lain gitu. Tapi kan bagaimana RAN-PE ini bisa diturunkan gitu. Nah, dari riset kesiapan daerah itu, Pak, faktor-faktor apa yang mungkin perlu diperkuat di tingkat daerah ini, Pak? Untuk pelaksanaan implementasi RAN-PE katakanlah sampai 2024 ini gitu. Izinkan saya masuk ke Aceh dulu ya, Aceh Besar ya. Aceh Besar ini memiliki keunggulan dalam hal pengalaman konflik di masa lalu. Kita nggak mau lagi konflik, Pak. Lelah, capek, bercerai-berai itu energi bangsa, keluarga itu tercerai-berai. Temuan kunci ini, keunggulan Aceh itu adalah dalam pengalaman konflik sosial di masa lalu, itu membangun kewaspadaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Itu kewaspadaannya tinggi. Kemudian untuk kota Bandar Lampung, ini unggul dalam hal ketersediaan anggaran, serta keluasan dalam mobilitas apabila perangkat aturannya sudah lebih jelas. Ini Lampung ini kebetulan dekat dengan Pulau Jawa, Pak. Jadi komunikasi pusat dan daerah lebih otomatis. Kemudian Kabupaten Klaten
Ini unggul dalam aktivitas moderasi beragama yang cukup mumpuni serta dukungan dari Pemprov. Jadi ini adalah masing-masing daerah punya keunggulan masing-masing. Kota Surabaya, keunggulan mereka adalah sistem deteksi dini dengan menggunakan teknologi, ketersediaan anggaran, dan sinergitas yang cukup baik. Kita akui bahwa secara IT, Surabaya itu memiliki kampus-kampus yang levelnya sangat tinggi ya, dan mereka sudah terintegrasi dengan KL yang ada di sana. Kemudian untuk Kabupaten Bima, mereka unggul dalam hal dukungan teknologi pengawasan dari pusat serta kesadaran aparatur yang cukup tinggi. Kemudian terakhir untuk Kabupaten Poso, unggul dalam hal tingkat kewaspadaan berdasarkan pengalaman konflik terdahulu serta dukungan dari pemerintah. Ini ada kesamaan antara Poso dengan Aceh, Pak. Fatigue, Pak. Kita cukuplah derita di masa lalu tersebut. Mari kita hadapi masa depan dengan lebih optimis, dan tentunya kita hidup provinsi itu dalam lingkungan nasional, Pak ya. Kalau lingkungan nasionalnya stabil, lingkungan nasionalnya berkesejahteraan, otomatis ada nilai-nilai yang juga direspek oleh daerah. Kemudian memang terdapat perbedaan dalam proses implementasi dari RAN-PE itu sendiri, di mana ada daerah yang belum memiliki RAT-PE, tapi sudah memiliki, ada daerah yang sudah memiliki dan belum memiliki. Dan untuk itu tiba saatnya dari praktek-praktek terbaik itu dibagikan, Pak. Kemudian kita berharap bahwa walaupun ada RAN-PE dan ada RAT-PE, ya mohon disosialisasikan secara terus-menerus, Pak. Masalahnya begini, Pak. Kita berhadapan dengan tahun pemilu ya, tahun pilpres. Jadi jangan sampai nilai-nilai luhur yang sudah kita bangun sekarang ini terlena oleh pemikiran praktis, Pak. Dan kita tentunya optimis RAN-PE ini mohon kita lanjut, Pak. 24 tambah 24 lagi kalau bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Reza. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Reza, kontekstualisasi daerah jadi penting. Gitu. Jadi bagaimana RAN-PE ini diimplementasikan di level daerah itu juga bisa menggunakan atau memanfaatkan nilai tambah dari masing-masing daerah, bisa berbentuk pengalaman sebelumnya atau bisa pada keunggulan-keunggulan dari masing-masing daerah. Dan pesan tadi Pak, RAN-PE dilanjutkan, saya kira arahnya ke sini mungkin Pak ya, dengan Pak Deputi ya. Baik, terima kasih Pak Reza, Ibu Bapak untuk membaca lebih detail temuan mengenai riset dari Pak Munajat dan juga Pak Reza. Sekali lagi saya ingatkan bisa memindai QR Code yang tersedia di booklet yang ada di meja Ibu dan Bapak. Nah, saya akan ke Kang Irfan Amali. Kalau tadi kita bicara daerah, beberapa kali tadi disebutkan oleh Pak Mahfud dan juga Pak Kepala bicara soal whole of government and whole of society approach gitu. Nah, pada hari ini masyarakat sipil yang berhimpun di KHAP PVI Community juga meluncurkan outlook dari perspektif masyarakat sipil gitu. Nah, pertanyaan pertama saya Kang, dari catatan atau dari outlook yang disusun oleh KHAP PVI Community gitu, posisi dan peran masyarakat sipil hari ini ketika bicara soal PCVI Kang, itu seperti apa gambarannya gitu. Kita ingin melihat bagaimana yang terjadi di daerah dan juga yang sedang diupayakan masyarakat sipil. Karena setahu saya yang masyarakat sipil yang terlibat tidak hanya yang di Jakarta juga gitu ya. Justru masyarakat sipil juga yang ada di daerah. Nah, kita ingin lihat relasinya. Silakan Kang Amali. Ya, terima kasih Mas Helmi. Jadi kalau kita bicara tentang terorisme ya, kita ada impresi bahwa ini sesuatu yang mengancam, gelap gitu ya. Nah, sebetulnya tadi dengan cerita di daerah ternyata sudah ada praktek baik gitu, kemudian ditambah dengan CSO itu ternyata banyak sekali yang sudah mulai, bahkan sudah lama menyalakan lilin-lilin kecil lah gitu. Nah, jadi ini menurut saya adalah sebuah praktik di mana negara dan masyarakat sipil bekerja sama ya. Beberapa waktu lalu saya dengan BNPT mewakili Indonesia acara di Malaysia. Hampir semua negara-negara ASEAN itu direpresentasi oleh negara. Tetapi Indonesia alhamdulillah kami masyarakat sipil dengan BNPT hadir di sana memperlihatkan bahwa masalah ini harus kerjasama gitu.
Nah, dari catatannya dari Outlook ini sebetulnya ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah dibuat sebelumnya 3 tahun yang lalu oleh Invid. Itu waktu itu berhasil memotret 34 masyarakat sipil dengan 144 program. Kemudian 3 tahun terakhir ini direcord lagi oleh Outlook ini, dan alhamdulillah kita berhasil memotret 81 CSO, artinya lebih dari 2 kali lipat, dengan program 448, artinya hampir 4 kali lipat, lebih 4 kali lipat. Artinya ada progres, ya, ada progres upaya-upaya itu, gitu. Meskipun, nah ini meskipunnya ya, kalau kita lihat di sini dari 3 pilar RAN PE ini kita bisa melihat penumpukan masih terjadi. Saya tidak tahu penumpukan ini sesuatu yang wajar ya, karena memang kita memberikan perhatian pada pencegahan gitu, tetapi pada hal-hal lain ada jumlah yang cukup timpang gitu. Nah ini juga ini bisa memiliki makna sendiri bagi setiap yang melihatnya gitu. Nah apakah ini memang ke depan harus kita seimbangkan ya, tetapi prevention di sini cukup dominan ya, cukup dominan. Kemudian tadi tentang daerah ya, alhamdulillah tadi memotret daerahnya yang cukup ujung ya, di Aceh, kemudian agak ke tengah gitu. Nah kalau kita lihat di sini dari 330 program, dari 448 itu yang terrecord di sini 330 ya, karena beberapa tidak teridentifikasi. Kalau kita bisa lihat ini masih numpuk Mas Helmi di Jawa ya, di Jawa ya, Jawa Barat paling besar ya. Ini dari warnanya ini bisa kelihatan gitu. Kemudian dari segi organisasi juga bisa dilihat bahwa terjadi penumpukan di Jawa juga gitu. Jadi ini perlu ada distribusi yang lebih, mungkin FKPT ya, program-programnya mendorong yang di luar Jawa sehingga kerja-kerja seperti ini terdistribusi secara merata. Nah, kemudian dari kolaborasi yang ini yang membuat kita gembira itu adalah tentang bagaimana kolaborasi ya. Ternyata ada asumsi wah CSO itu susah kerjasama katanya masing-masing gitu. Tapi kalau kita lihat di sini kolaborasi itu yang cukup antar CSO itu cukup tinggi ya. Dan kolaborasi dengan pemerintah itu yang kedua. Artinya sesama CSO itu kolaborasinya udah keren. Dengan pemerintah itu keren. Kemudian juga secara internasional ya, misalnya CSO Indonesia ini tergabung dengan CSO yang di Asia Pasifik, terhubung juga gitu. Jadi ini menurut saya apa yang kita capai dalam 3 tahun terakhir ini begitu memberikan harapan besar ya. Apalagi kalau kita lihat tadi ada penurunan angka terorisme walaupun fatalannya meningkat ya, tetapi secara jumlah kan menurun. Saya tidak tahu apakah ini ada korelasi langsung atau enggak dengan kerja-kerja ini gitu. Ya, kemudian tapi memang dari segi kendala ya, kendala-kendala yang dihadapi itu dari penelusuran ini tidak jauh dari kendala-kendala yang paling besar tetap sih dari pendanaan. Ya, dari pendanaan ini kendala-kendalanya itu jadi hampir semua memiliki kendala-kendala di sini. Kita bisa identifikasi di sini kalau secara umum di sini. Kemudian kita juga bisa identifikasi dari unsur yang lainnya bisa diklik ya. Kan ini dari segi umum ya. Nah kalau kita klik ini dari segi lokal sama pendanaan juga gitu. Coba kalau yang satu lagi kita klik ini, nasional sama pendanaan juga. Tapi gini, terlepas dari mereka punya masalah pendanaan, ternyata kok program jalan gitu. Saya sih melihatnya ini sebuah indikator yang baik bahwa meskipun secara data bahwa dana menjadi kendala, tetapi jumlah program terus berlipat ganda gitu. Nah yang belum terrecord dari sini itu sebetulnya adalah tentang sustainability. Apakah 144 program yang dulu terrecord dalam riset Invid 3 tahun yang lalu itu masih terrecord dalam 448 program yang sekarang di Outlook ada? Atau benar-benar baru sekarang? Atau baru, ya. Ini memang belum sempat ke sana. Kalau memang iya, maka artinya bahwa banyak program yang sustain. Tapi kalau tidak, ini kita harus pertanyakan. Mungkin banyak program-program yang dulu ada sekarang nggak ada. Artinya ini sustainability menjadi sesuatu PR, ya, menjadi suatu PR. PR-nya itu mungkin masalah pendanaan, tetapi mungkin juga masalah kualitas program.
programnya nggak bagus, nggak layak dilanjutkan misalnya gitu. Atau dari segi kadang-kadang ada ego seperti ini, saya tidak mau melanjutkan program padahal bagus, ya saya pengen punya legacy sendiri, misalnya begitu gitu. Jadi ini juga, tapi kami belum sempat mendalami lebih dalam gitu. Nah, tapi kalau dari segi network analisis, kemudian dari kendala-kendala, sebetulnya itu kalau saya melihatnya berbanding terbalik dengan apa yang dengan jumlah program. Artinya kita punya optimisme bahwa ternyata masyarakat sipil bisa bekerja kok dengan inisiatif masing-masing. Saya sering menyaksikan bagaimana inisiatif-inisiatif lokal itu berjalan tanpa funding. Kemudian mereka bekerja betul-betul karena terdorong oleh sense of crisis di tempat masing-masing. Ini jadi hal yang baik juga. Walaupun di sisi lain, misalnya tentang bagaimana sekarang sudah mulai muncul inisiatif-inisiatif dari swasta. Jadi tidak tergantung hanya sama funding atau pemerintah. Banyak swasta dari kemitraan dengan sektor-sektor entrepreneurship itu mereka sudah punya punya kepedulian. Misalnya Peace Generation bekerja beberapa dengan pihak-pihak swasta yang mereka itu company, tetapi mereka memiliki kepedulian terhadap isu ini. Kalau dilihat dari sini sebetulnya angkanya masih kecil ya dari partisipasi dari mitra swasta ini, tetapi mudah-mudahan ini terus meningkat gitu. Demikian Mas Helmi. Ya, baik, terima kasih Kang. Tadi kita sama-sama dengar, jadi kalau dari sisi jumlah program itu makin tinggi, itu makin banyak ya, 440 secara 448. 448 selama 3 tahun terakhir, gitu ya. Cuman di sisi pemetaan distribusi program itu terfokus hanya di Jawa, gitu ya. Nah ini menarik ketika dihubungkan dengan kesiapan daerah, gitu. Dari hasil outlook ini artinya sebenarnya kesiapan daerah tadi disampaikan ada banyak sekali keunggulan-keunggulan. Nah, bagaimana kemudian program itu juga bisa dikolaborasikan dengan konteks dari masing-masing daerah ini catatan penting saya kira Pak Deputi, bagaimana program itu bisa lebih merata. Sama dengan di IK Hub juga harapannya dengan peta data geospasial secara makro BNPT punya data di provinsi A itu berapa kasus di sana, artinya memetakan tren ancamannya, ada berapa kebijakan di sana di provinsi tersebut, ada berapa program, ada berapa masyarakat sipil yang bekerja di sana, gitu. Karena harapannya jangan-jangan masalahnya di provinsi mana, tapi programnya numpuk di provinsi yang lain, gitu. Itu yang tentu yang tidak kita harapkan. Dan catatan mengenai sustainability ini saya kira menjadi penting Kang Amali, karena tentu pendanaan mitra pembangunan tentu tidak akan terus-menerus gitu, karena pasti mensyaratkan adanya sustainability dengan apakah itu dengan swasta atau dengan pemerintah daerah atau banyak pihak gitu ya. Terima kasih Kang Amali, Kang Irfan Amali, tepuk tangan untuk Kang Irfan Amali. Datanya memberikan insight saya kira untuk kita semua, Ibu Bapak yang hadir di sini dalam konteks pengembangan kebijakan dan program. Nah, dari 3 riset yang tadi sudah disampaikan, 4 dengan IK Hub, saya akan ke Ibu Angel Damayanti. Tentu dari perspektif akademisi melihat tren yang tadi disampaikan Pak Kepala bahwa tren ancaman positif karena menurun gitu, meskipun penangkapan meningkat gitu sejak undang-undang baru karena memungkinkan untuk melakukan penangkapan. Nah, bagaimana relevansinya dengan capaian yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Munajat, oleh Pak Reza dan juga oleh Kang Amali dari konteks masyarakat sipil. Silahkan Bu Angel. Ya, terima kasih Mas Helmi. Saya pertama mungkin harus apresiasi dulu nih Pak Deputi dan seluruh tim penulis. Ya, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Pak Deputi dan teman-teman penulis yang berhasil membuat outlook yang menurut saya ini sangat komprehensif loh Mas Helmi. Mulai dari analisis tentang potensi ancaman, potensi dan trennya, kemudian analisis bagaimana mengatasinya, kemudian analisis tentang RAN PE dan pelibatan OMS ya, organisasi masyarakat sipil dan RAD PE itu menurut saya sangat komprehensif. Jadi ini satu hal yang sangat
positif dan kalau boleh ya dilanjutkan ya Pak Deputi ya, jangan berhenti hanya sampai di outlook pertama. Ini pertama ya? Outlook pertama, jangan hanya di outlook pertama. Nah, bicara tentang tadi ya potensi-potensi ancaman, betul bahwa penangkapan itu cukup banyak di 2-3 tahun, bahkan di masa pandemi itu penangkapan jauh lebih banyak gitu dibandingkan yang masa-masa sebelumnya. Dan saya mungkin mau mengajak Bapak Ibu kalau bisa melihat yang outlook yang pertama yang bicara tentang temuan-temuan ancaman, ini outlook ini luar biasa karena bisa mengcapture ada 11 tren ancaman gitu, dan buat saya ini komprehensif sekali, variabel-variabelnya tepat sekali, walaupun mungkin memang ada beberapa tambahan saja, mungkin nanti saya akan tambahkan sedikit gitu ya. Seperti tadi juga Pak Menko menambahkan misalnya potensi hari ini menghubungkan antara terorisme dengan intoleransi berbasiskan agama atau penolakan terhadap ideologi, dan itu memang sudah masuk di poin pertama malah gitu ya. Cuma memang mungkin nanti yang perlu dipikirkan lagi Mas Helmi adalah perlu indikator yang jelas, mana yang memang kita bisa kategorikan ini red flag nih, ideologi yang ini atau perilaku yang seperti ini red flag banget, ini teroris gitu. Tapi ada yang intoleransinya berbasis agama, ini masih kategori kriminal atau aksi intoleransi. Atau kalau memang ternyata ada irisan di antara keduanya, nah mungkin nanti di kedepannya Outlook ini juga bisa memberikan gambaran ini loh irisan jaringan A, dia bisa menggunakan intoleransi berbasis agama sebagai basis aksi terorismenya gitu ya. Kemudian juga bicara tentang kerentanan wilayah. Ada wilayah-wilayah tertentu yang memang sudah dimasukkan di sini, dia lebih rentan terhadap aksi terorisme. Dicatat misalnya based on dari jumlah tindak pidana terorismenya, kemudian sebaran jaringan atau kelompok organisasi terorismenya, angka penangkapannya atau angka serangannya gitu ya. Dan daerahnya hampir sama sebenarnya, yang mungkin diteliti oleh Pak Reza ya, ada Aceh di situ, Jawa Timur, Jawa Barat ya, Sulawesi Tengah gitu. Nah menariknya daerah-daerah yang rentan ini sudah justru ada RAD PE-nya gitu ya. Dan yang kemudian nanti perlu kita lihat adalah apakah dengan seperti yang tadi Pak Reza sampaikan, setelah ada RAD PE gitu, memang kerentanan ini turun gitu, sehingga wilayah ini kemudian nggak lagi menjadi daerah yang rentan terorisme. Kemudian yang kedua juga yang perlu dilihat, melihat kerentanan ini seperti tadi, karena ada indikator ke depannya atau hari-hari ini intoleransi berbasis agama atau radikalisme menolak ideologi Pancasila itu juga bisa menjadi faktor pendukung terjadinya terorisme. Indikator atau indeks untuk melihat kerentanan perlu ditambah tuh, melihat pada misalnya radikalisme, indeks radikalisme atau indeks intoleransi daerah tersebut gitu. Dan bisa jadi sebenarnya hampir sama nih daerah-daerahnya itu juga gitu ya, Jawa Barat, tapi paling tidak bisa ditambahkan dan atau bahkan gabungan dari semuanya sehingga kita tahu wah daerah ini 5-5-nya ini red flag banget gitu. Nah sehingga kita bisa tahu dengan daerah yang seperti ini, kemudian RADPE-nya seperti apa, strategi kebijakan dan rencana aksi di lapangannya harus bagaimana. Dari situ kita jadi tahu, oh ini daerah ini rentannya cuma di intoleransi, tapi untuk terorismenya serangannya sedikit atau banyak juga. Nah itu gabungan-gabungan irisan itu yang nanti menjadi penting untuk menurunkan RAN PE ke RADPE dan aksi di lapangannya, dan tadi melibatkan OMS-nya seperti apa gitu ya. Kemudian, nah bicara juga di dalam outlook-nya BNPT tentang perkembangan jaringan terorisme, ini udah bagus sekali Bapak Ibu harus baca karena kita bisa tahu oh ternyata jaringan terorisme hari ini dari 10-20 tahun yang lalu itu sudah banyak bergeser gitu ya, termasuk sudah menjelaskan tentang ISIS, tantangan kemungkinan FTF yang harus kita hadapi. Nah mungkin satu catatan saja tambahan Mas Helmi yang mungkin belum dimasukkan tapi mungkin bisa dimasukkan ke depannya, dengan naiknya Taliban menjadi penguasa di Afghanistan itu menjadi angin segar buat kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Ya, kalau di Indonesia mungkin kita taunya JI gitu ya. Walaupun JI-nya sendiri memang sudah katakanlah sudah dibubarkan atau dicap sebagai organisasi teroris gitu ya, tapi bukan berarti JI-nya itu sendiri mati. Karena konsolidasi internalnya masih ada, penggalangan dana masih dilakukan, rekrutmen penyebaran ideologi terutama pada masa pandemi itu juga tetap ada. Dan walaupun misalnya Talibannya sudah ada janji dia ada
kesepakatan dengan Amerika Serikat di tahun 2020 bahwa dia akan mengawasi semua organisasi teroris termasuk Al-Qaeda yang ada di negaranya gitu ya. Tapi jangan lupa Afghanistan juga punya kesepakatan dengan Al-Qaeda gitu, pemimpinnya Osama bin Laden dengan Mullah Umar itu punya kesepakatan. Dan kalaupun Taliban bisa menguasai Al-Qaeda di Afghanistan, bukan berarti dia bisa mengontrol afiliasi Al-Qaeda di negara lain termasuk yang di Indonesia gitu. Dan khawatirnya ini menjadi angin segar lah untuk kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda yang ada di Indonesia. Itu mungkin nanti perlu juga dipikirkan nih analisanya dan kira-kira apa yang harus dihadapi. Nah, kemudian berkaitan dengan itu juga, di Indonesia ini kan menarik ya Mas Helmi, temuan dari Outlook ini juga menunjukkan bahwa ada yang berafiliasi dengan ISIS, berafiliasi dengan Al-Qaeda, keragaman ideologi dari masing-masing organisasi jaringan itu sangat beraneka ragam lah. Satu sisi itu bisa menyulitkan pemerintah memang dari kalau bagaimana strategi menghadapinya. Menghadapi ISIS atau mereka yang berafiliasi dengan ISIS berbeda dengan menghadapi yang berafiliasi dengan Al-Qaeda tentu. Dan repotnya lagi kalau ternyata di kalangan di aparat penegak hukum di dalam pemerintah sendiri tidak tahu tentang itu. Oh, kalau menghadapi yang ISIS harus gimana ya, menghadapi yang Al-Qaeda harus apa, ideologi mereka bagaimana. Nah itu satu masalah sebenarnya. Tapi di sisi lain ini juga bisa jadi keuntungan. Keuntungannya apa? Karena ternyata sesama jaringan itu nggak kompak-kompak amat gitu. Artinya ada kompetisi di antara mereka dan bisa jadi mereka justru saling melemahkan di antara mereka gitu ya. Jadi biarkan saja dulu mereka saling bergontok-gontokan sendiri, kemudian pemerintah kemudian bisa lebih mudah melakukan aksinya gitu ya. Itu bisa jadi keuntungan juga. Nah, yang perlu kita hati-hati adalah di sini. Bicara tentang, karena dimasukkan juga isu tentang separatisme Papua di sini ya. Ini juga kita perlu hati-hati nih, karena jujur saja Bapak Ibu di Indonesia menyebut separatisme Papua itu di pemerintah tuh mohon maaf agak beragam. Ya, ketika Pak Menko, teman-teman BNPT mengatakan ini teroris gitu ya. Teman-teman TNI Polri masih mengatakan ini kelompok kriminal bersenjata. Teman-teman di intelijen, di BIN masih menyebutnya kelompok separatis, teroris gitu. Nah, sementara di Papuanya sendiri organisasi itu tetap mengatakan kami OPM, Organisasi Papua Merdeka. Nah, artinya perlu dulu penyamaan persepsi di dalam kitanya. Sehingga kalaupun kita mau mengangkat ini ke internasional bahwa ini teroris, ya kita firm, tapi juga perlu hati-hati ketika mengatakan separatisme Papua ini teroris gitu, karena kan internasional tuh memang matanya semua lagi melihat pokoknya isu-isu teroris ini harus dibereskan gitu. Nah itu kan sama aja kita membuka masalah ini di mata internasional, ada masalah teroris, tapi kemudian internasional juga terbagi ya antara mereka yang mendukung, menolak atau abu-abu. Ini yang juga kita perlu hati-hati, perlu waspada dengan poin ini. Dan bicara tentang residivis, ada poin di sini udah bagus Bapak Ibu menjelaskan tentang kenapa muncul residivis ya, ada re-engagement, ada radikalisasi di lapas dan strategi yang dilakukan mengikuti dari RAN-PE juga sudah bagus. Tapi ada dua kritik sebenarnya di kalangan masyarakat, di akademisi gitu ya. Kenapa muncul residivis walaupun angkanya kecil, mungkin hanya 11-15% dari ex-napiter ya. Ada 26 dari 400 sekian. Ya, angkanya nggak terlalu signifikan. Tapi ini kan tetap bahaya gitu ya. Nah, saya beberapa kali berinteraksi dengan teman-teman aparat penegak hukum gitu ya. Ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Mereka kembali melakukan aksi terorismenya, apakah jangan-jangan hukumannya yang kurang lama? Gitu. Nah, menjadi kerepotan atau menjadi pertanyaan di teman-teman penegak hukum ini, si A dihukum 5 tahun, si B dihukum 20 tahun, si C hanya 1,5 tahun gitu ya. Pertimbangannya betulkah karena perbuatan mereka gitu ya, dan bagaimana mengukur tingkat keradikalan itu sehingga si ini dapat sekian, si itu dapat sekian tahun, dan jangan-jangan cuma karena kurang bukti sehingga ditahannya sebentar gitu. Dan ini yang menjadi permasalahan gitu, jangan-jangan memang kurang lama nih ditahannya, belum sampai ada efek jeraknya gitu ya. Kemudian yang kedua, satu sisi bagus ketika program-program pencegahan penanggulangan terorisme di Indonesia itu basisnya supremasi hukum dan HAM. Ya, tapi atas nama HAM juga program deradikalisasi kita kalau boleh dibilang nggak berhasil amat. Walaupun artinya gini, cukup banyak memang yang ikut ya program deradikalisasi, tapi ternyata atas nama HAM
Napiter itu boleh loh menolak untuk nggak ikut program deradikalisasi. Mereka juga boleh untuk tidak berjanji setia terhadap NKRI dan dilepaskan hanya karena hukumannya udah habis. Nah, ini kan yang bisa menjadi potensi memunculkan kembali residivis yang seperti tadi dipermasalahkan. Dan poin yang terakhir mungkin yang perlu saya ingatkan, karena mungkin belum masuk di sini ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko juga, di internasional hari ini muncul yang namanya white supremacy, 5 tahun terakhir inilah ya. Dan di Indonesia muncul juga fenomena Islamofobia, bukan dari pemerintah kepada warganya, tapi di antara warganya sendiri, di dalam masyarakatnya. Bukan saja cuman antara kelompok non-muslim terhadap kelompok muslim yang melakukan kekerasan gitu ya, tapi juga di antara sesama muslimnya itu sendiri, sesama umat Islamnya mulai muncul fobia gitu, mulai muncul ketakutan atau bahkan ujaran kebencian. Kalau di medsos itu banyak sekali tuh kelihatan gitu ya. Nah, ini juga perlu diawasi apakah ini juga karena gini, munculnya Islamofobia atau white supremacy nggak bisa dipungkiri, itu adalah dampak dari adanya terorisme, berkedokkan agama atau berbalutkan agama, sehingga muncullah ketakutan atau kebencian terhadap agama atau identitas tertentu. Nah, ini yang mungkin nanti kalau memang mau dikaitkan juga dengan intoleransi atau radikalisme, bisa dikembangkan analisanya ke depannya. Dan saya pikir ini perlu dilanjutkan nih, Mas Helmi, ke depannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Angela Damayanti. Tepuk tangan untuk Ibu Angela Damayanti. Ya, sebagaimana perspektif akademisi gitu ya. Jadi kalau orang Jawa, Mas Munajat, ini dibelejeti gitu ya. 11 temuan itu diuji betul, dan saya kira prinsip Sekretariat IKH adalah bagaimana menyusun sebuah dokumen dengan disiplin gitu ya, disiplin metodologi, disiplin data, disiplin merujuk gitu. Dan terima kasih banyak Ibu Damayanti memberikan banyak insight, dan sebagaimana harapan kami ini bisa kami rilis secara annual itu, dan bisa digunakan oleh sebesar dan seluruh pemangku kepentingan yang ada gitu. Termasuk tadi bicara soal residivisme gitu ya, terkait dengan deradikalisasi yang masih sifatnya voluntary ya Pak ya, belum mandatori, makanya ada yang tidak merasa boleh saja tidak ikut. Nah, dan itu mungkin perlu diperkuat gitu ya. Terima kasih Bu Angela Damayanti. Nah, berikutnya setelah tentu ada masukan ya, catatan dari Ibu dan Bapak, tentu kehadiran 4 produk pengetahuan ini sekali lagi adalah untuk memperkuat kebijakan dan program pencegahan serta penanggulangan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Nah, dalam konteks kelembagaan kita tentu perencanaan program kebijakan itu juga terus dilakukan dalam hal ini oleh Bappenas. Nah, saya akan ke Pak Mukti Ali, Pak dari Bappenas. Apa relevansi dari 4 dokumen ini, Pak, gitu, yang dapat mendukung perencanaan yang sedang berjalan terkait dengan LPJM yang sedang disusun juga oleh Bappenas? Silakan Pak Mukti. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Deputi, para panelis. Sedikit saya sangat berterima kasih bisa diundang di sini karena saya bisa mendengarkan berbagai analisis terkait dengan penanggulangan terorisme di Indonesia. Sesuai dengan tugas kami di Bappenas, kami sedikit melaporkan bahwa Bappenas baru saja meluncing rancangan pembangunan jangka panjang 2025-2045 yang disampaikan terus dipimpin langsung atau di launching oleh Bapak Presiden pada tanggal 15 Juni 2023. Tentunya RPJP tersebut menjadi bagian penting di dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia. Dan di sana kami sudah mencoba menyusun payung atau sebuah cantolan yang bisa kita gunakan untuk wadah kebijakan dari pembangunan atau kebijakan dari penanggulangan terorisme.
Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah dihasilkan dari 4 produk ini tentunya bagi kami di Bappenas adalah menjadi bagian dari pertimbangan-pertimbangan ke depan apa yang akan kita dorong. Tentunya ini menjadi penting bagi teman-teman BNPT untuk mencari atau merumuskan kebijakan yang lebih tepat, lebih optimal untuk penanggulangan terorisme. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan yang sudah berjalan 2020-2024 itu adalah pencegahan, penegakan hukum, dan deradikalisasi. Kita tahu di negeri ini adalah di Indonesia banyak sekali lembaga, kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi relatif sama, bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Artinya apa? Artinya semua harus berkolaborasi, semua harus bisa duduk pada posisinya masing-masing untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Kenapa menjadi penting kolaborasi? Karena tidak mungkin kita bisa mencapai sasaran atau kita bisa mencapai situasi pemerintah, situasi masyarakat yang aware bahwa radikalisme, intoleran itu sebaiknya diminimalkan, tidak usah ada gitu. Tetapi untuk menuju arah sana, semua stakeholder, semua kementerian harus ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi menjadi lebih baik dalam rentang waktu ke waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, terus terang saya sudah sedikit membaca meskipun belum tuntas tentang laporan 4 dokumen ini. Data-data yang ada itu akan kami gunakan sebagai bagian dari pertimbangan-pertimbangan atau dorongan-dorongan untuk mendukung perumusan program, perumusan rencana dukungan untuk BNPT dan tentunya lembaga-lembaga yang lain yang juga berkontribusi atau mempunyai fungsi yang sama di dalam penanggulangan terorisme. Kita tahu tugas deradikalisasi meskipun menjadi koordinasinya BNPT, tetapi aktor-aktornya itu banyak KL, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Agama, ada Dirjen Pas, ada Kemendikbud harusnya ada di situ gitu kan. Jadi ini tidak bisa berjalan sendiri. Nah, bagaimana keberlanjutannya tentang RAN-PE, RAD-PE, karena waktu sudah ditentukan di dalam Perpres 20/2024 berhenti, maka apabila ini akan dilanjutkan, suka tidak suka teman-teman dari BNPT, Pak Deputi mungkin akan merumuskan kembali konsep rancangan Perpres ini untuk ke depan dalam rentang 5 tahun. Ini koridornya karena kita di Indonesia menggunakan pendekatan jangka panjang, jangka menengah, 5 tahun sebagai cantolan untuk breakdown tahunan. Nah, kalau itu ada Perpres, paling tidak dukungan dari perencanaan lebih mudah untuk didorong, lebih mudah untuk disuarakan lah ke teman-teman yang bekerja sama di dalam memutuskan kebijakan apa ke depan yang perlu dan harus diputuskan untuk mendukung agenda yang sangat baik ini. Saya rasa dari kami itu kita perlu bekerja sama, kita perlu pijakan dan fokus BNPT dalam rentang 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan di Renstra minimal itu lebih fokus kepada kebijakan apa yang akan kita dorong supaya
kita terus terang kami dari Bappenas bisa membantu untuk mendorong program yang bisa diterima oleh stakeholder yang ada, terus kemudian dukungan penganggarannya juga bisa kita wadahi, terus kemudian aktor-aktor bisa berjalan dan melakukan tugasnya masing-masing. Kita tahu tadi disampaikan oleh Pak Munajat bahwa ego sektoral itu selalu ada. Ego sektoral dalam tanda kutip di kita itu tidak akan hilang, tetapi kalau kita membuat konsensus, barangkali kita bisa meminimalkan ego sektoral, bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Saya rasa itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mukti Ali. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi memang salah satu upaya mengadvokasi dokumen ini agar 4 dokumen ini tidak hanya berhenti menjadi sebuah dokumen adalah bagaimana mengadvokasi ini kepada Bappenas. Ketika itu bisa masuk di dalam kerangka perencanaan, tentu tadi masalah yang disebut-sebut oleh Kang Amali, oleh Pak Munajat, oleh Pak Reza soal anggaran, terutama kaitan dengan APBN dan atau APBD, itu tentu akan harapannya menemukan jalan keluar seperti itu. Baik Ibu dan Bapak, saya akan bertanya untuk narasumber kita yang terakhir di sebelah kanan saya ada Pak Deputi. Sebenarnya ini harusnya saya tanyakan di awal karena tentu 4 dokumen ini Pak Deputi ada yang disusun oleh IKHub, oleh masyarakat sipil, oleh periset independen seperti Pak Munajat dan juga Pak Reza. Melihat data yang dipaparkan, data yang ditemukan, bagaimana Pak Deputi melihat perkembangan tren dan juga capaian dari upaya pencegahan hingga hari ini, Pak Deputi? Terima kasih Pak Moderator, dan tentunya saya juga haturkan ucapan terima kasih kepada para narasumber, juga kepada narasumber dari akademisi, kemudian juga dari Bappenas. Jadi mungkin yang bagaimana kalau kita lihat tren ke depannya, memang tren ini kita perlu lihat kemana arah permasalahan ekstremisme basis kekerasan ke depannya. Tadi udah di-identify ada 11 hal yang kemudian harus difokuskan apakah ini relevan dengan rencana aksi nasional yang kita lakukan pada kurun waktu 2019 sampai 2024. Nah tadi kemudian justru saya malah tadi tertarik karena banyak yang bicara soal anggaran. Jadi even if you have 11 permasalahan, tapi 11 permasalahan ini tidak bisa ditangani karena memang ada permasalahan anggaran. Apakah itu di tingkat pusat, daerah, kemudian juga di civil society. Tapi justru tadi saya menarik adalah bahwa program yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan oleh civil society jauh lebih banyak daripada anggaran yang tersedia. So, ini yang mungkin harus kita tanamkan dalam pelaksanaan program RAN-PE pada pemerintah pusat, jangan juga pada daerah. Bagaimana dengan keterbatasan anggaran, tapi programnya bisa deliver. Nah ini justru kita harus bisa melihat bahwa if you identify ada 11 tren ke depan arah ekstremisme basis kekerasan, termasuk juga tadi soal yang tadi disampaikan Ibu Angel terkait dengan masalah Papua. Ini kita harus bisa lihat dari sisi anggaran. Nah justru saya melihat sekarang ini menarik sekali bahwa pada saat kita bicara mengenai rencana aksi nasional, ternyata kalau kita lihat ini kan bermuara pada saat Sekjen PBB pada tahun 2015 mengeluarkan Action Plan on Preventing Violent Extremism. Jadi di sinilah pertama kali diintrodusir istilah bahwa untuk intervensi Preventing Violent Extremism kita perlu pendekatan pembangunan. Di mana dulunya sebelumnya kalau pada saat kita bicara mengenai terorisme, kita bicara mengenai violent extremism, itu selalu pendekatannya pendekatan security. Tapi sekarang kita approach-nya adalah pendekatan pembangunan. Sehingga
Run PE ini, kemudian juga tren yang ada ini, kita caranya bukan kita pakai cara hard approach. Jadi kita bicara mengenai masalah yang terjadi di Papua, bukan hanya kita bicara mengenai hard approach-nya saja, tapi juga dengan soft approach yang dilakukan melalui pendekatan-pendekatan pembangunan. Jadi those 11 trends, cara mitigasinya adalah cara mitigasi dengan menggunakan pendekatan pembangunan. Jadi itu yang saya lihat bahwa apa manfaat dari keempat dokumen analisis ini. Tentunya salah satu yang ada dalam Run PE adalah bahwa diperlukan pada saat ini pemerintah dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan berdasarkan evidence base. Dan evidence base inilah yang dikeluarkan oleh para bapak narasumber nih kebetulan. Dari Dr. Munajat itu terkait dengan review terhadap pelaksanaan Run PE, efektivitasnya, efisiensinya, dan juga kedepannya bagaimana. Kemudian dari sisi Pak Amali, kita bicara mengenai bagaimana peran civil society, dan tentu kita bangga sekali mendengar bahwa civil society memang tadi seperti dikatakan, civil society Indonesia itu sangat vibrant. Dan itu bukan hanya di kelasnya, bukan kelas nasional aja, jadi bukan kelas sekitar wilayah kampung ya, tapi dia udah keluar wilayah. Jadi saya pernah ikut suatu acara namanya strengthening ASEAN itu kalau nggak salah Strong Cities Network. Dan itu terdiri dari wali kota berbagai negara yang ada di dunia. Dalam rangka dia untuk meningkatkan community resilience terhadap violent extremism. Yang ngajar civil society Indonesia. Walaupun dulu waktu saya hadir belum ada wali kota Indonesia yang ikut, tapi sekarang sudah ada. Sekarang Surabaya dan Solo kalau tidak salah ikut bergabung dalam ASEAN. Tapi yang dulu ngajar wali kota negara lain itu adalah civil society Indonesia dalam rangka bicara mengenai pencegahan violent extremism. Jadi saya lihat ini knowledge base, berarti dalam rangka pelaksanaan Run PE, we need to engage more with civil society. Kemudian juga dari Akalis itu akan bermanfaat juga bagaimana kita sekarang approach. Karena memang kalau dilihat dari sisi jumlah, belum terlalu banyak provinsi, daerah yang memiliki rencana aksi daerah. Tapi dilihat dari best practice-nya, lesson learned yang ada pada daerah-daerah yang telah membuat rencana aksi ini juga dapat menjadi faktor pendorong bagi provinsi atau daerah-daerah lain, termasuk juga kabupaten dan kota untuk memiliki rencana aksi. Inilah manfaat dari adanya naskah-naskah dokumen analisis yang dihasilkan dari penelitian ini. Baik, terima kasih Pak Deputi. Jadi bagaimana kita bisa menyusun kebijakan berbasis riset Pak ya, berbasis bukti gitu ya, sehingga harapannya kebijakan atau program yang dikeluarkan itu tepat sasaran gitu Pak ya, efektif dan juga efisien. Baik, terima kasih Pak Deputi. Mohon izin Ibu dan Bapak narasumber karena waktu kita terbatas dan narasumbernya juga cukup banyak, jadi saya akan langsung kepada membuka sesi tanya jawab. Barangkali Ibu dan atau Bapak yang hadir di sini ada pertanyaan dan atau mungkin pernyataan, mungkin juga komentar dari Ibu dan Bapak, dipersilahkan. Mungkin barangkali satu atau dua penanya, boleh Ibu dan Bapak. Jam makan siang Pak Deputi ya. Baik, sepertinya belum ada. Kalau begitu saya akan bertanya dulu ke timekeeper kita karena tadi sempat tertunda cukup lama. Apakah masih memungkinkan waktunya atau seperti apa? Oh ada Bapak satu dari Dirjen Pas. Oke. Ada satu lagi barangkali? 2, 3. Oke, ada Mbak DT, ada satu lagi. Baik, ada 3 penanya. Mungkin dari Bapak dulu, dari Dirjen Pas, silahkan. Mungkin teman-teman panitia bisa. Oh, mic-nya sudah Bapak. Silahkan Bapak, ditujukan ke narasumber siapa? Baik Pak, Ya. terima kasih. Saya juga
sulit juga dia menentukan ke narasumber siapa, tapi ada masalah di kami Pak terkait dengan penanganan teroris. Oh, nama saya Pujo Harito dari Direktur BIM Kemas dan Pengentasan Anak. Terkait dengan masalah yang tadi Bapak sebutkan PK Pak. Jadi saya yang menangani PK-PK yang ada di Bapas. Sekarang Bapas maupun melalui PK-nya itu bergerak mulai dari praadjudikasi. Kami sudah bergerak sejak orang itu ditahan, membuat litmas sampai dengan binjut. Sudah selesai masa pembimbingan, tapi kalau dirasa perlu kami akan melakukan pendampingan sampai dengan dia selesai bisa kembali ke masyarakat. Terkait dengan tadi ada salah satu menyampaikan bahwa salah satu ada syarat yang tidak harus melalui karena HAM, tidak harus melalui program deradikalisasi. Itu juga kami juga agak kesulitan kalau itu dipaksakan karena mengenai perubahan perilaku itu menjadi sulit selama di lapas. Mereka kan bertahun-tahun di lapas. Di proses adjudikasi, di proses persidangan itu hanya membutuhkan waktu paling lama 1 tahun atau 2 tahun. Sementara ketika putusannya itu seumur hidup atau 20 tahun, maka dia akan lama di tempat kita parkir. Melakukan berbagai macam kegiatan yang belum tentu juga ini karena merubah sikap, pola pikir dan perilaku. Ini menjadi hal yang sulit. Jadi memang ini nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa harus ada teori-teori dari psikologi tertentu yang bisa merubah. Kami juga kesulitan terkait dengan masalah pendampingan. Ada beberapa wali-wali pemasyarakatan yang untuk TER. Memang kita juga punya lapas TER yang ada di Nusa Kambangan, tapi TER itu prakteknya tersebar di mana-mana. Saya pernah di NTT dapat banyak sekali saya. Di Kupangnya saja 5, belum lagi tersebar di Atambua, di tempat-tempat lain, di ND dan lain-lain tempat. Begitu juga di Ambon. Dan beberapa tempat di Bengkulu juga banyak. Jadi mereka itu tersebar, sementara kemampuan petugas wali dalam membina TER itu tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup baik dari kami di internal maupun dari teman-teman yang bisa memberikan pengetahuan dasar tentang bagaimana melakukan pembinaan terhadap TER dan bagaimana ini tindak lanjutnya. Beberapa kali mereka bebas tanpa pendampingan, itu juga bagian dari Bapas. Bapasnya juga bingung, gimana nih kok nggak ada yang jemput. Nanti setelah sudah seminggu baru ditanyakan, sudah pulang ya Pak, seperti itu. Jadi itu saja kami butuh semacam pendampingan lah kepada petugas kami, ilmu-ilmu dasar bagaimana terkait dengan perubahan perilaku. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi ada kebutuhan soal pengembangan kapasitas untuk pendamping dan juga tadi soal untuk memastikan, memaksa seseorang narapidana untuk mengikuti program DERAD itu juga problematik begitu ya Pak ya. Baik, nanti mungkin Ibu Angel Damayanti mungkin bisa merespon, tapi disimpan dulu Bu ya. Saya akan ke sebelah kanan, ada Mbak DT tadi, teman-teman panitia mungkin bisa di mic-nya bisa disampaikan. Satu selain Mbak DT, kemudian sampingnya ya. Oke, ya Mbak DT mungkin singkat pertanyaannya dan kepada siapa? Silakan Mbak DT. Terima kasih, saya menyambut baik ada 4 produk yang diluncurkan hari ini. Semoga dengan adanya iKihab dan Kihab, koordinasi kita makin baik karena memang masalah yang menjadi kendala kita saat ini adalah masih masalah koordinasi. Saya hanya mau mengomentari ini yang temuan dari Mas Irfan teman saya ini yang Kihab ya, yang tentang program ini kita memang masih banyak fokusnya pada kesiapsiagaan atau lebih pada pencegahan tadi sebenarnya. Sementara deradikalisasi ini tidak banyak. Memang yang saya amati juga begitu. Nah ini PR buat kita, buat CSO. Apakah teman-teman CSO ini perlu dilatih lagi kali ya untuk bisa melakukan program penanganan, tidak hanya fokus pada pencegahan. Nah ini PR buat kita teman-teman CSO. Nah terkait pemetaan ini, penyebaran ini mungkin bisa jadi PR kita, karena kalau menurut data yang saya dapat dari pakar ini salah satu think tank lokal ya, punya Pusat Kajian Radikalisme dan Terorisme, itu sebenarnya kelompok teroris ini sudah kalau menurut data mereka itu sedang mengembangkan sel di Sumatera dan Sulawesi, gitu ya. Jadi mereka sudah banyak dari kasus-kasus penangkapan itu banyak yang ditangkap di Sulawesi dan Sumatera. Nah, sementara kerja kita ini masih fokus di Jawa, gitu loh. Nah, artinya
dengan temuan itu dan dengan bacaan yang Mas Irfan, pemetaan yang dilakukan Mas Irfan, ini PR juga buat kita bahwa ke depan kita harus mulai mengembangkan, bukan kitanya yang bergeser ke sana ya, tapi kita mungkin harus memperkuat CSO yang ada di wilayah itu. Nah, bagaimana kemudian kita mencari teman-teman baru ya, kita bukan cuma mencari teman baru tapi juga mengembangkan kapasitas, karena mengejar jumlah, misalnya gini, kita banyak nih pelaku pegiat PCVI sekarang, tapi juga kalau cuma tidak dibekali dengan kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni, itu akhirnya berhentinya hanya di slogan aja, dan saya tidak berharap program-program PCVI ini hanya berhenti sebagai slogan. Tapi yang saya harapkan adalah ada aksi-aksi konkret gitu yang bisa kita lakukan dalam rangka pencegahan dan countering violence extremism ini. Itu aja. Baik, terima kasih Mbak Diti. Pertanyaan ke Kang Irfan Amali ya, bagaimana kalau tadi dikembangkan ke wilayah-wilayah yang belum terjamah, belum tersentuh, sementara masyarakat sipilnya mungkin juga di tempat-tempat tersebut perlu pengembangan kapasitas juga gitu ya. Berikutnya silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ihsan dari Laboratorium Psikologi Politik. Saya ingin bertanya kepada Pak Munajat dan Pak Reza ya mengenai kedua penelitian yang sudah dipublish ini, laporan midterm dan analisis kesiapan pemerintah daerah. Dari kedua paparan saya melihat ada yang bertentangan begitu. Yang menariknya adalah dari laporan midterm Pak Munajat menyampaikan adanya rendahnya kesadaran pemerintah. Sementara Pak Reza menyampaikan bahwa adanya semangat dari para aparatur begitu dan adanya kepahaman yang tinggi. Ini bagaimana menjembataninya di antara kedua temuan ini begitu? Apakah yang satu bersifat praktikal atau yang satu bersifat konseptual atau seperti apa? Kemudian saya ingin menanggapi paparan dari Bu Angel gitu ya mengenai beberapa poinnya tadi, saya nggak sempat catat beberapa. Tapi saya ada beberapa yang ingin saya sorot, yaitu saya ingin menegaskan seperti kata Bapak dari Dijen Pas bahwa memang ada beberapa kendala ya mengenai misalnya deradikalisasi dalam lapas, yaitu perubahan sikap itu sulit untuk diukur begitu. Pun juga di BNPT memiliki pusat deradikalisasi, itu pun juga masih jadi tantangan tersendiri. Kemudian tersebar di berbagai lapas dan tidak mungkin kemampuan dari setiap pamong atau wali juga berbeda. Dan lagi yang ingin saya highlight, karena kebetulan saya juga duduk bersama rekan-rekan dari yang ex-Napiter di sini, saya ingin menyampaikan perhatian mengenai narapidana perempuan, terutama anak yang ada dalam lapas, untuk narapidana perempuan yang melahirkan anak-anak dalam lapas. Itu pun perlu menjadi perhatian dan saya lihat datanya dari riset yang dari OMS ini gitu misalnya gitu ya. Pendampingan pada narapidana perempuan itu sangat sedikit, masih sangat sedikit. Masih banyak terlalu berfokus pada ikhwan-ikhwan yang laki-laki, begitu. Entah itu ke Lapas Gunung Sindur kah, atau ke NK, atau ke Salemba, atau ke Bekasi, atau kemanapun itu, begitu. Sementara ke lapas perempuan seperti apa? Karena kita sama-sama tahu dari Dasper menyampaikan bahwa beberapa risetnya mereka, Ahwat ini lebih militan sebenarnya, bahkan lebih militan daripada Ikhwan, gitu. Dan ini bisa jadi fokus utama yang menurut saya baru dan bisa jadi berkelanjutan untuk Ranpay ke depannya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi ditujukan mungkin kaitan dengan riset Pak Munajat dan Pak Reza, kaitan dengan hal yang mungkin bertentangan Pak secara konsep atau praktikal. Kemudian yang terakhir soal perlunya juga penanganan pada narapidana perempuan yang melahirkan di lapas gitu ya. Tadi disambut oleh Pak Deputi, sebenarnya di RANPE-nya sudah ada Pak ya, sudah ada. Gimana Pak? Ada aksinya gitu ya. Nah mungkin ini berkaitan dengan capaian, barangkali apakah aksinya itu apakah sudah maksimum atau mungkin ada juga tantangan-tantangan yang dihadapi gitu. Mungkin yang pertama ke Bu Angel, silakan Bu tadi pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Helmi. Dan mungkin nanti saya akan menjawab sedikit yang pertanyaan terakhir terorisme perempuan. Boleh, itu ya. Silakan. Sebenarnya ada dalam catatan saya tadi, saya mau sampaikan cuma takut waktunya kelamaan. Jadi saya agak skip. Baik, yang pertama terkait deradikalisasi, sekaligus menjawab pertanyaan Pak Pujo dan Mas Iksar ya namanya ya.
Betul, memang saya sih backgroundnya bukan psikologi ya, tapi saya baca-baca buku lah sedikit bahwa memang kalau seseorang sudah usia 17 tahun tuh udah sulit lah untuk mengubah mindset, paradigma dan perilaku gitu ya, walaupun bukan tidak mungkin gitu ya. Toh terbukti ada juga yang mau ikut program deradikalisasi, malah lebih banyak sebenarnya yang mau ikut dibandingkan yang tidak mau ikut gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, menurut saya memang justru bagus basisnya adalah penghormatan HAM, sehingga seseorang itu tidak dipaksa. Kalau diwajibkan ikut terus dia ngeyel nggak mau ikut, kan kitanya juga susah kalau kita harus menggunakan kekerasan gitu ya. Wajib ikut terus dilakukan kekerasan, itu juga nggak baik tentu saja. Artinya saya apresiasi sebenarnya pemerintah menggunakan pendekatan HAM gitu. Nah, tapi kalau kita boleh berkaca pada misalnya best practices di Malaysia saja, negara tetangga gitu ya, itu mereka sudah lakukan dari 15 tahun yang lalu gitu. Memang mereka pendekatannya kan sangat security, mereka punya Internal Security Act, sehingga napi-napi teroris yang ditangkap itu memang sejak awal mereka sudah langsung buat klasifikasinya lah. Ada yang, oh bagian yang ini dia masih sangat mungkin untuk mengikuti program deradikalisasi dan kemungkinannya besar untuk dia mengalami perubahan mindset. Paling tidak, itu yang paling utama, baru kemudian perilaku. Ada yang, oh ini upayanya agak sedikit lebih keras nih, tapi bukan tidak mungkin gitu, mungkin butuh program berkelanjutan, gak cuma sekali dua kali, tapi dia mungkin selama bertahun-tahun itu dia harus ikut gitu. Dan ada yang memang sudah sama sekali gak bisa dirubah. Dan itu biasanya penanganannya ketika di lapas di Malaysia, sekali lagi, mereka tuh diisolasi Pak. Ya tentu saja, bukan berarti kita harus ngikutin Malaysia karena pendekatan mereka kan sangat security, sementara kita basisnya adalah human rights gitu ya. Dan ketika diisolasi, nah saya juga belum tanya lebih lanjut apakah kemudian ada perubahan perilaku atau tidak gitu. Tapi yang jelas di Malaysia itu menggunakan pendekatan itu gitu. Nah, mungkin di sini tantangan kita ya buat pemerintah kita, tetap misalnya ada supremasi hukum, tetap basisnya penghormatan HAM, tapi juga jangan sampai kalau dia dilepaskan, kalau dia hukumannya seumur hidup nggak akan jadi residivis gitu ya, atau dia hukumannya hukuman mati ya masyarakat tenang nggak akan keluar, tapi kan yang repot yang kemudian yang keluar gitu. Nah ini tadi ternyata proses pendampingan atau pengawasan kita juga ada tantangan di sana gitu ya. Artinya sekali lagi tadi membuat sebuah program yang terintegrasi mulai dari pencegahan sampai program resosialisasi mengembalikan ex-napiter ini ke masyarakat itu memang harus terintegrasi. Dan saya setuju Pak Pujo, memang butuh sekali peningkatan kapasitas teman-teman. Bukan hanya di lembaga pemasyarakatan ya, bahkan teman-teman aparat penegak hukum aja untuk menyamakan persepsi dan kapasitas Densus, jaksa dan hakim itu mereka bisa berbeda-beda, makanya perlu nih penyamaan kapasitas atau peningkatan kapasitas. Nah ini sekali lagi tantangan, saya nggak tahu Pak Deputi, mungkin nanti Pak Deputi yang menyampaikan Pak Kepala dan Pak Menko lah gimana nih, karena ini memang tantangan-tantangan yang cukup pelik gitu ya. Ujungnya kan sekali lagi ke pendanaan gitu ya Pak ya, tapi saya yakin lah Pak Deputi pasti brilian, kreatif bagaimana nih mensiasati ini, mungkin melibatkan para pengusaha begitu ya, karena kan restoran atau mall, hotel itu menjadi target gitu, mungkin bisa dilibatkan untuk membantu dalam hal pendanaan. Dan yang kedua tadi Mas Iksar tentang terorisme perempuan, betul Mas, saya sebenarnya sudah mencatat di sini, cuman saya pikir karena waktu tadi saya agak skip. Tantangan kita ada beberapa terduga teroris gitu ya, seperti Dian Yoyanovi itu ketika ditangkap lagi hamil gitu ya. Kemudian di Makassar itu kayaknya dari 7 perempuan 5 sedang hamil, atau at least selama proses itu mereka hamil dan melahirkan dan punya anak. Sehingga memang perlu dipikirkan gimana nih, bukan cuman pendekatan penanganan berbasis gender, tapi juga penanganan yang kebutuhan seorang ibu. Kalau anaknya bisa dititipkan di keluarganya sih mungkin nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa dititipkan dan harus ikut dibesarkan bersama-sama di dalam lapas, itu kan sangat tidak baik gitu ya untuk tumbuh kembang anak, dan khawatir macam-macam lah. Nah ini yang memang perlu dipikirkan. Dan catatan saya juga terkait dengan terorisme anak malah ya, ini kita agak kesulitan teman-teman hakim terutama. Karena undang-undang untuk mengatur penangkapan penahanan teroris anak itu masih mengacu pada undang-undang sistem peradilan anak. Penahanannya itu hanya 7 hari dan kalaupun diperpanjang hanya 8 hari.
Artinya nggak bisa lewat dari itu. Sementara teman-teman jaksa, densus untuk mengumpulkan data, bukti-bukti itu nggak bisa dalam waktu singkat. Nah ini juga jadi masalah, ini gimana nih? Kalau misalnya mereka tidak ditangkap atau dilepas, pengawasannya juga seperti apa? Nah poin-poin ini yang memang masih menjadi tantangan dan kelihatannya teman-teman penyusun, penulis atau di RAN PE itu juga perlu menyikapi. Karena biar bagaimanapun, mereka anak-anak tapi nggak bisa juga dibilang mereka korban gitu ya. Sekali lagi kalau dia melihat role modelnya ayah ibunya begini, bisa jadi itu sudah tertanam mindset itu gitu, sehingga memisahkan anak ini sebenarnya atau perempuan dan anak itu korban atau mereka pelaku. Nah di situ perlu kejelian yang hati-hati sekali supaya kita tidak salah dalam penanganan. Mungkin itu sedikit ya Mas Iksar. Terima kasih Mas Helmi. Baik, terima kasih Bu Angel. Berikutnya tadi pertanyaan dari Mbak DT untuk Kang Irfan Amali itu Kang, bagaimana mengembangkan kapasitas di daerah yang belum tersentuh. Silakan Kang. Ya. Terima kasih Mbak DT. Sebetulnya pertanyaannya bukan buat saya, tapi ini tantangan buat CSO ya. Semua kita di sini banyak rekan-rekan CSO yang mungkin basis aktivitasnya masih di Jawa gitu. Dan data ini sebetulnya kan hanya menggambarkan ya. Ini kebetulan di sini ada Mas Ihsan juga dari LMSIPOL yang Letkol UI yang berkolaborasi untuk memotret ini gitu ya. Bisa saja mungkin ada, tapi mungkin tidak terpotret, bisa saja gitu. Tapi menurut saya juga melihat bahwa misalnya tadi Mbak Dete menyebutkan Sumatera. Kadang-kadang kita mungkin radar kita tidak sampai pada inisiatif-inisiatif di sana. Misalnya ketika kami dulu dalam salah satu program itu di Padang, kemudian Lampung, Palembang, ternyata ketika kita ke sana itu banyak sekali inisiatif-inisiatif yang mereka itu, wah saya sudah lama nunggu ini gitu. Nah ketika kita aktivasi sedikit aja ternyata bergerak cepat gitu, dan sampai sekarang mereka sangat aktif gitu. Cuman kadang-kadang tidak aja sampai ke radar kita. Jadi kalau menurut saya sih, saya setuju dengan Mbak Dete tadi, bagaimana bukan kita yang ke sana, tetapi bagaimana kita memperluas radar kita, bisa mendeteksi mereka, kemudian memberikan, menularkan dalam tanda kutip ya, formula-formula kita, aktivitas yang sudah kita lakukan diduplikasi di sana gitu. Menurut saya local resource itu tersedia sangat bagus gitu. Dan daerah-daerah yang sering kita anggap daerah-daerah yang mungkin punya kerentanan tinggi, ternyata di tempat yang sama juga punya resiliensi yang tinggi dalam komunitas-komunitas itu gitu. Contohnya Padang lah gitu, Sumatera Barat, mereka itu ternyata komunitasnya keren-keren ya, ketika kita aktivasi saja mereka bisa bergerak. Jadi saya selalu percaya di mana ada kerentanan di sana juga ada resiliensi, ada selalu ya, kalau di dalam tumbuhan itu ada hama tetapi selalu ada predatornya, ada penyeimbang gitu, ada sistem itu. Jadi kita juga sebagai orang yang di Jawa ya tidak harus berpikir bahwa kita akan jadi hero ke sana. Di setiap lokal itu punya lokal heroes ya. Dan saya yakin ya Sumatera, kemudian Kalimantan, kami juga Peace Generation itu udah punya beberapa komunitas di sana dan sangat aktif. Kalau Makassar itu udah lebih advance ya, udah banyak sekali. Jadi saya sih sangat optimis untuk ke depan peta yang tadi itu akan berubah. Ya, kalau tadi kita masih melihat petanya itu Jawa sentris, dalam 3 tahun ke depan report ini wajahnya harus berubah. Dan ini tentu saja harus ada yang kita lakukan, effortnya harus kita lakukan. Dari semua mitra ya, FKPT, kemudian donor juga sudah melirik beberapa tempat, jangan itu-itu saja. Kemudian NGO juga harus mulai melebarkan sayapnya ke daerah-daerah tersebut gitu. Baik, Kang Amali. Jadi termasuk juga tanggung jawab masyarakat sipil juga ya, bagaimana bisa mengembangkan itu, tidak menjadi hero yang pindah tempat gitu, tapi bagaimana menemukan, menggali local hero dengan konteksnya masing-masing gitu ya. Baik, berikutnya tadi pertanyaan dari Bang Ihsan gitu ya, untuk Pak Munajat dan Pak Reza. Mungkin Pak Munajat dulu, silakan Pak Munajat. Ya, terima kasih. Gini, sebelumnya untuk Pak Deputi dan Bapak Ibu di BNPT, sebenarnya yang disampaikan Pak Pujo dari Dijenpas maupun Mas Ihsan itu sebenarnya ke depan itu kalau bisa memang berdasarkan masalah itu gitu loh. Kita nanti membuat rencana aksi itu.
Jadi nanti targetnya itu memang lebih nendang gitu, efektif dalam arti kayak gitu. Jadi saya sampaikan yang disampaikan tadi Pak Pujo, itu segudang masalah yang ada di Ditjenpas, yang ada di lapas maupun yang sudah keluar dari klien kayak gitu. Sederhana aja untuk koordinasi. Itu yang kebetulan saya Pokmas Lipas Pak, di samping saya juga punya Lipas, saya kerjasama dengan di Bapas Nusa Kambangan, Bapas Solo dan Bapas Klaten gitu misalnya. Pemda itu nggak tahu bedanya apa lapas dengan Bapas. Bapas itu ya nama lain dari lapas, nah, mungkin gitu. Nah, itu tahunya ya setelah setelah ketemu itu, tim kalau di Cilacap belum ada tim tapi gerakannya luar biasa kayak gitu. Itu salah satu hal-hal yang sepele bagaimana bisa kerjasama, dan juga persepsi masyarakat kadang lapas itu tertutup ya Pak. Padahal Bapak itu sudah mendorong Pokmas Lipas agar kelompok masyarakat itu bisa masuk ke lapas secara masuknya bisa terpantau gitu ya Pak. Itu dengan dan itu luar biasa manfaat manfaatnya buat semua, bukan buat lapas saja, buat Densus, buat BNPT, buat Ditjenpas juga luar biasa. Nah, itu harapannya itu sebenarnya sudah dilakukan, tapi kan kalau RANP ini menjadi aktif akan itu bisa pergerakannya itu menjadi lebih cepat lagi. Pokmas Lipas, Bapas sama ini kan Pokmas Lipas itu gambaran dari the whole society approach toh. Wujud baru dari the whole of society approach kayak gitu yang sebelumnya sudah diinisiasi oleh Ditjenpas kayak gitu. Terus kemudian ada beberapa ini yang misalnya ini sambil nambah ya tadi yang tren ya. Ini belum rilis dari BRIN kerjasama Tikers Pak dengan Pak Sigit, dan kita itu sudah menemui hampir ya separuh, mungkin 200-300 teroris sudah ditemui dalam 1 bulan Pak. Kita wawancarai kayak gitu. Kalau residivisme itu setelah kita ya Pak dengan Ditjenpas dan BRIN itu kayaknya ancamannya ya berapa orang, 0, berapa ya Pak residivisme. Pokoknya Ditjenpas sudah selesai lah menyelesaikan itu. Tapi yang lebih ngeri lagi ancaman ke depan adalah 10 tahun ke depan itu adalah anak-anak teroris yang disampaikan Pak Kepala tadi. Sebenarnya itu rata-rata belum tersentuh sama sekali. Bayangkan semua ini yang napiter aja nih, napiter itu jumlahnya sekitar 500-an. Anaknya rata-rata 5 sampai 10. Enggak seperti Pak Deputi, beraninya cuma 3. Kayak gitu. Kalau itu mereka rata 5 sampai 10. Setelah kita lapangan datanya angkanya belum kita bisa bilang kayak gitu. Baik yang merah yang tidak ikut program integrasi, yang kuning ikut entah cari keuntungan atau tidak jelas, sampai yang hijau yang sudah mengakui NKRI dan lain sebagainya, anaknya rata-rata RQ, RT, Kutab, rumah Quran, rumah tahfidz, sekolah di Kutab. Ini masa depannya sudah jelas, calon teroris. Dan gak ada yang menyentuh. Kemarin saya diceritain salah satu pimpinan JAD yang anaknya ke rumah saya tanya, dulu apa itu di kita itu juga ada program kayak jenengan gitu, kayak yayasan kita Pokmas juga ada. Jadi semua yang masuk keluarga teroris yang masuk penjara itu anak mereka langsung kelompok mereka cari bapak asuh juga kayak gitu. Masukkan gitu juga. Jadi ancaman ini eksponensial sifatnya. Baik. Kalau residivisme kan ancamannya menurun dari berapa 0,1% misalnya kayak gitu. Dari 500 berapa orang yang jadi residivis? Sangat jauh berkurang. Tapi kalau ini enggak disikapi, misalnya tren ini 10 tahun ke depan eksponensial bukan linier. Kayak gitu. Ya. Dari pangkat lah ancamannya itu ya. Gitu. Nah itu yang contoh yang banyak belanja masalah BIM itu oleh Ditjenpas maupun Densus itu saya kira mereka dua institusi ini punya masalah yang luar biasa yang harus diselesaikan bersama. Dan yang kedua adalah anggaran menurut saya itu ya penting gitu. Tapi kenyataannya di lapangan dengan teman-teman PK Bapas itu
kadang tidak perlu anggaran banyak, karena kita menggunakan di COVID itu banyak bansos, yang itu nggak usah pakai program, tinggal narik aja kasihkan ke klien-klien itu, dan mereka layak karena memang nggak punya pekerjaan, dan itu sudah terjadi praktek best practice di lapangan itu sudah banyak. Nah ini tinggal di gimana di officialkan, akhirnya menjadi diinstitusionalisasikan. Ya. Kemudian yang terakhir dari Mas Ihsan itu tadi memang kesadaran itu luar biasa ya Pak, semangat dari ini. Tapi bagaimana kemudian itu kesadaran itu tumbuh menjadi diinstitusionalisasikan, diformalkan, itu masih nah. Contohnya yang Bandung Raya itu hanya kota Bandung. Padahal sekali lagi teroris nggak mengenal wilayah, dia ada di Sukabumi, ada di Kabupaten Bandung, ada di Garut, ada ini, mereka satu jaringan, kayak gitu. Ya. Kalau Bandung tok ya tetap Solo Raya yang punya apa itu RAD hanya Kota Surakarta, ya. Karanganyar belum, Boyolali belum, Klaten belum, Sukoharjo belum, Sragen belum, Wonogiri belum. Padahal gerakan mereka koordinat wilayahnya ya di sekitar itu. Kalau hanya Solo tok ya belum seindah, seefektif jika itu mereka bersama-sama duduk bareng buat RAD yang Permendagrinya sudah luar biasa. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Munajat. Pak Reza, mungkin singkat Pak, ini kenapa datanya berbeda? Silakan Pak Reza singkat. Pada saat kami berkunjung ke Aceh Besar, Bandar Lampung, Klaten, Surabaya, Bima, Poso, itu adalah key person yang kami temui Pak. Dan kalaupun kita uji ulang temuan kami pada kuartal pertama 2023 tersebut dengan sekarang, mungkin terjadi perubahan sedikit. Kenapa? Karena aparatur cenderung berganti Pak. Aparatur negara itu ada masanya, namanya istilahnya tour of duty, kemudian tour of area. Jadi ada kemungkinan secara teori bagus, tapi prakteknya mungkin lebih bagus atau kurang bagus. Memang pada saat kami berkunjung itu, memang semangat institusional mereka sangat tinggi, kemudian intelektual mereka tinggi, harus kita akui, penyiapan aparatur kita sangat baik, dan juga lama bertugas. Kalau terjadi perubahan dalam items ini data mungkin berubah lagi. Tapi kita berharap ke depannya, tadi Pak Ihsan dengan manis menyebut kata jembatannya seperti apa. Jembatannya adalah penempatan personel itu harus bagus sekali Pak. We need to find the right person for the right position. Dan untuk itu sosialisasi RAN PE itu harus benar-benar menjadi muatan lokal bagi para calon pejabat tersebut Pak. Dan ini tentunya harus kurikulumnya, teoritisasinya harus tinggi Pak. Karena kalau destiny kita adalah ke depan adalah negara ini semakin adil, semakin makmur, semakin bebas teroris, maka ada tahapan teori juga yang harus dibahas. Jadi para elit yang akan bertugas di sana harus diperkaya thought Pak. Kemudian dari thought lari ke words, dari words lari ke action, dari action lari ke habit, sehingga menjadi karakter. Kalau mereka semuanya memiliki pola berpikir yang sama, maka destiny kita akan terbentuk. Jadi untuk itu pekerjaan berat bagi kantornya Pak Andika ini adalah mempersiapkan personil Pak. Jadi mungkin secara teori sekarang itu urusan unit kerja masing-masing, tapi you need to contribute Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Reza, Ibu dan Bapak. Kita berikan aplaus untuk semua narasumber yang hadir pada hari ini. Mohon izin Pak Deputi, Pak Mukti, karena waktunya saya diinfo sudah habis begitu, tapi Ibu dan Bapak mungkin nanti bisa mengelaborasi lagi diskusi dengan para narasumber setelah sesi ini berakhir. Saya lagi tepuk tangan untuk kita semua. Selamat untuk penulis dari 4 produk pengetahuan ini, dan saya rasa tidak perlu menyimpulkan karena diskusinya sudah cukup detail. Lagi-lagi Ibu Bapak bisa memindai dokumennya dan bisa membacanya langsung pada dokumen terlampir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Mbak Suci Patia.